Halo, ketemu lagi dengan saya, Men Prabowo. Ini di rumah saya di Pulau Bintan. Saya udah pindah ke Pulau Bintan, udah nggak di Jakarta lagi. Nah ini sekarang saya lagi ngerjain ini nih. Kalau kemarin saya tunjukin kerjaan yang studio saya itu dalam kondisi belum dipasang busa telur. Nah sekarang kalian akan melihat pemasangan si busa telur. Nah, kalian akan nanti melihat, yuk kita lihat aja. Oke. Nah, ini ruangannya. Tuh, nah itu di situ itu busanya ada sekitar 30 sih. Saya pesan dari Jakarta karena di sini kebetulan nggak ada yang jual nih busa telur kayak gini nih. Tuh, busa telur ya. Nah ini sebenarnya busa telur ini kalau untuk dipakai jadi peredam itu kurang bagus ya, karena memang fungsinya tuh bukan untuk meredam. Bisa meredam, cuman hasilnya kecil. Cek cek, kalian bisa dengar cek, ini masih ada kayak reverbnya. Kalau kalian bisa ini belum dipasang semuanya. Ini memang ditaruh di sini aja. Oke, nah ini, nah kita masuk ke ruangan dimana saya tuh dindingnya itu nanti bakalan dipasang si busa telur ini ke semuanya, tuh, ke semua dinding tuh dipasang. Cuman ini belum semua karena memang lagi proses, tapi mungkin kalian bisa lihat. Nah ini belum dipasang. Nah itu lagi dipotong, ada bagian yang dipotongnya ya kan, karena ini saya akan pasang semua sampai ke atasnya, jadi ini busa telur semua gitu. Video kemarin saya ada di sini. Video kemarin saya berdiri di sini dan mungkin kalian bisa dengar kalau bandingin aja dengan video yang kemarin yang saya upload di mana belum dipasang busa telur ini, dan kalian bisa dengerin reverb ruangannya tinggi gitu loh. Sekarang udah nggak ada, masih ada sih sebenarnya kalau kalian ada di sini. Mungkin di situ masih bisa kedengeran kali ya reverb ruangan, tapi udah sangat berkurang. Nah, nanti kalau ininya udah jadi dipasang, oke, saya akan coba beralih ke sini ya. Di sini pastinya akan lebih kurang. Nah, kalau di sini tapi masih sama juga sih. Kalau saya dengar masih sama juga. Nah gitu. Ya kan? Sebenarnya penggunaan busa telur ini untuk peredaman kalau menurut saya sih nggak ini. Nggak, oh dia begitu ya. Jadi naik turun dia bener. Oke. Oh iya. Oh jadi dia nggak sama ya. Saya baru tahu tuh. Tuh. Tuh dia jadi kelihatan gitu. Tapi bisa nggak sih sebenarnya dibuat kayak gitu? Tapi mesti dikatasin ya. Tapi enggak ya. Dia sebenarnya benar sih. Tuh. Kalau digituin malah jadi aneh sih sebenarnya. Cuman ya gimana? Ya udah memang seperti itu. Jadi di video saya yang sebelumnya itu saya memberikan link, bukan link sih. Saya memberikan ada YouTube channel video yang bagus yang membahas mengenai peredaman ruangan, dan di situ dia juga bilang bahwa kayak busa-busa telur ini sebenarnya bukan untuk peredam, karena nanti nggak akan saya buat jadi studio juga, karena drum saya kan sudah saya jual. Saya di situ aja deh, drum saya udah dijual dan nggak ada, mungkin nanti jadi pengajaran bahasa aja gitu. Jadi saya butuh, kan kalau kalian dengar ya itu bagian luar tuh itu langsung jalan raya, jadi suka ada nyeng nyeng nyeng. Nah saya berharap sih dengan dipasang begini dan dicor atasnya, walaupun nggak terlalu diperedamkan, setidak-tidaknya suara dari ngeng di luar tuh nggak masuk nanti ketika saya buat video. Itu aja sih sebenarnya. Jadi peredaman nggak terlalu meredam yang terlalu heboh, karena memang kalau mau buat peredaman ya ini nggak maksimal sih, nggak akan maksimal kalau pakai peredaman. Oh dia begitu ya. Oh dia jadinya begini, bagus juga ya. Dia jadinya nggak akan maksimal kalau pakai peredaman, pakai ini atau pakai kayak tempat telur.
Meredam juga, meredam. Cuman nggak sebaik kalau memang kalian menggunakan eh, sebenarnya sih ada tekniknya. Teknik memasangnya itu ngaruh ke hasilnya nantinya gitu loh. Kalau kalian bahannya udah benar tapi teknik memasangnya pun salah gitu, hasilnya nggak akan maksimal gitu loh. Jadi teknik itu yang menurut saya yang tersulit gitu. Banyak orang tahu bahan segala macam tapi ketika kita ngomongin masalah teknik nggak banyak orang yang menguasai teknik pemasangan yang benar sehingga nanti peredaman bisa berkurang. Nah, sekali lagi saya menggunakan busa telur ini bukan untuk meredam tapi untuk lebih membuat akustik ruangan ini lebih enak didengar, apalagi nanti ketika saya membuat pengajaran bahasa, saya nggak terlalu suka yang ada suara cek cek. Coba kalau saya pindah ke sini, dia ada reverbnya nggak? Cek cek cek. Oh, di kamar mandi. Kita coba pindah ke kamar mandi. Kamar mandi pasti reverb. Jadi kalian nanti bisa akan melihat sendiri. Cek. Nah ini dia. Saya tutup ya pintunya. Kalian bisa merasakan begitu saya masuk ke ruangan ini. Nah, namanya konsep peredaman. Ini bisa dibuat peredam, bisa dibuat teredam, tapi bisa jadi di dalam ini tetap suaranya kayak gini gitu. Tetap suaranya gemaknya besar segala macam gitu kan. Nah, kalau dipasangin busa di sini pasti gemaknya hilang gitu. Jadi kalau kalian berpikir masalah peredaman itu sebenarnya ada dua sih yang harus dilakukan. Kalau cuma peredaman doang berarti cuma mengisolasi suara dari luar nggak masuk ke dalam, suara dari dalam nggak keluar. Tapi peredaman itu tidak berurusan dengan treatment akustik. Treatment akustik itu apa sih? Treatment akustik adalah perlakuan di dalam ruangan sehingga suara di dalam ruangan itu nggak muter, nggak kayak gini nih. Ini suaranya kan kebanyakan reverbnya kan, jadi kayak suara saya juga nggak jelas gitu. Ini tinggi banget nih reverbnya gitu. Nah, nanti kalau saya pindah ke ruangan situ lagi, nanti kalian akan bisa mendengar sendiri perbedaan antara di ruangan ini dengan di ruangan sana yang udah dipasangin busa telur, walaupun belum semuanya gitu. Walaupun belum semuanya dipasangin busa telur segitu aja udah kerasa banget kok. Oke, nah ini saya buka aja udah mulai kerasa kan. Saya buka aja tuh suaranya beda kan dengan kalau saya tutup nih. Ini kalau saya tutup iya suaranya mantul kemana-mana, ya kan? Suaranya lebih reverb kan, suaranya lebih kayak gemak tuh, wah tuh kan gemak. Tapi begitu saya buka, tuh lebih kurang. Apalagi kalau nanti saya masuk ke sana. Kalau saya masuk ke sini, masuk sini ya kan, suaranya beda kan? Beda kan suaranya kan. Apalagi ini belum dipasang semuanya soalnya. Kalau nanti udah dipasang semuanya si busa telur, kalian akan bisa merasakan bahwa di dalam ini suara saya jadi lebih lebih jelas didengarnya. Karena kalau kita nambahin reverb itu sebenarnya akan membuat suara kita jadi kayak nggak terlalu jelas gitu loh. Mungkin suara kita lebih terdengar bagus, cuman sebenarnya nggak jelas gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau pakai busa telur seperti ini, itu fungsinya sebenarnya lebih untuk treatment akustik, untuk membuat suara di dalam. Ada banyak sih, ada begini, terus ntar ada bass trap, terus ada yang panel-panel akustik yang lain. Ini cuma salah satunya aja, dan saya cuma pakai ini karena nanti saya cuma akan pakai untuk pengajaran bahasa, sehingga saya nggak perlu yang terlalu canggih seperti yang studio saya di Jakarta itu gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian penasaran dengan perbedaan suaranya, coba tonton video saya yang sebelumnya di mana saya berdiri di sini dan kalian bisa dengar reverbnya gede banget. Sekarang udah dipasang begini, nanti mungkin insya Allah kalau ini udah jadi semua saya akan videoin lagi di sini lagi gitu. Jadi kalian bisa akan dengar suaranya, perbedaan hasil suara antara sebelum dipasang busa telur dengan setengah dipasang busa telur dengan nanti semuanya sudah terpasang dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sama kalau kalian pengen lebih detail, ada channel YouTube yang bagus yang di video saya yang pertama
Itu saya kasih nama YouTube channelnya karena agak susah, saya lupa mulu nama YouTube channelnya. Itulah. Jadi tonton aja video saya yang sebelumnya, dimana saya memberikan channel YouTube dimana mereka banyak ngasih pelajaran kok. Mereka banyak ngasih pelajaran tentang peredaman, terus acoustic treatment, bahan-bahan apa yang dipakai, dan menurut saya itu bagus. Apa yang mereka sampaikan itu bagus. Kalau begitu sampai ketemu lagi, dan salam drummer.